Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayuasti Artini Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Saya nomor absen 32. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan reaksi eksoterm dan endoterm. Tujuan saya melakukan percobaan ini adalah untuk membedakan antara reaksi eksoterm dan endoterm. Dalam melakukan percobaan ini, dibutuhkan alat dan bahan seperti 3 buah gelas plastik bening, 1 buah soda kue, 1 karbit, cuka, sendok, dan air bersih. Adapun langkah kerja dari percobaan ini adalah: pertama-tama, kita akan menguji reaksi karbit dengan air bersih. Kedua, siapkan 3 gelas berisi air dengan jumlah yang sama. Kemudian, tandai setiap gelas dengan A, B, dan C. Kemudian, pada gelas pertama adalah gelas kontrol yang akan digunakan sebagai pembanding dari suhu gelas kedua dan gelas ketiga. Yang pertama-tama kita akan melakukan yaitu masukkan karbit ke dalam gelas kedua dan diaduk. Masukkan karbit ke dalam gelas kedua dan diaduk. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi, kemudian kita bandingkan suhu antara gelas kedua dengan gelas pertama. Sudah jelas pada gelas kedua ini mengeluarkan gelembung gas, sehingga karbit menyebabkan air pada gelas kedua ini lebih hangat atau menjadi panas daripada gelas pertama ini. Kemudian kita akan menguji soda kue dengan cuka. Yang pertama, larutkan soda kue secukupnya ke dalam gelas yang telah berisi air ini, secukupnya saja. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah merata, kemudian kita campurkan dengan cuka. Secukupnya saja. Sekitar 1 tutup botol cukanya. Nah, kita aduk. Dari sini sudah terlihat muncul gelembung-gelembung pada larutan soda kue dan cuka ini. Setelah itu, kita bandingkan suhu antara gelas pertama dengan gelas ketiga ini. Suhunya lebih dingin pada gelas ketiga dibandingkan dengan gelas pertama. Kemudian kita akan membahas hasil dari percobaan tadi dan reaksi yang muncul. Pada gelas kedua muncul gelembung serta gelas terasa lebih hangat dibandingkan gelas pertama. Reaksi yang terjadi pada gelas pertama yaitu CaC2 ditambah 2H2O menjadi CaOH2 ditambah C2H2. Karbit atau CaC2 direaksikan dengan air atau H2O menghasilkan kalsium hidroksida atau CaOH2 dan gas etilen atau C2H2 yang dikenal dengan gas karbit. Pada gelas ketiga, muncul gelembung serta gelas terasa lebih dingin dibandingkan dengan gelas pertama. Reaksi yang terjadi pada gelas ketiga adalah NaNaH2CO3 ditambah CH3COOH menjadi
CH3COONA ditambah CO2 ditambah H2O. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara cuka dan soda kue sehingga menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Dari suhu gelas tersebut, reaksi antara karbit dan air adalah reaksi eksoterm, di mana sistem adalah karbit melepaskan panas ke lingkungan adalah gelas, sedangkan pada gelas ketiga yaitu reaksi asam cuka dengan soda kue. Suhunya terasa lebih dingin dan menunjukkan reaksinya adalah reaksi endoterm. Dan terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan kali ini adalah bahwa reaksi eksoterm menyebabkan peningkatan suhu pada lingkungan, sedangkan reaksi endoterm menyebabkan penurunan suhu pada lingkungan. Sekian dari percobaan reaksi eksoterm dan endoterm yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kekurangan materi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video percobaan yang saya lakukan ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.